بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. لقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini seorang sahabat Nabi yang termasuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan beliau meriwayatkan suatu kisah yang dihikayatkan oleh Nabi SAW, yang dihikayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Ketika itu Fatimah binti Qais sedang dalam jandanya, masa menjanda. Selesai masa iddah, suatu ketika beliau sholat bersama jemaah yang diimamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau berada di safnya para perempuan, sebagaimana yang beliau katakan, disebutkan dalam Sahih Muslim, fakuntu fi saffin nisa'i allati tali zuhurul qaum. Saya berada di saf bagian perempuan. Taib, karena beliau memang sahabiat perempuan. Falamma qada Rasulullah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kata Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa 'ala al-minbar. Ketika Rasulullah selesai salat, beliau langsung berdiri dan duduk di atas mimbar, yang mana enggak biasa nih di hari atau di waktu yang selain Jumatan, beliau enggak biasa diri di mimbar sini. Tetapi tiba-tiba beliau langsung ke situ setelah sholat. Wa huwa yadhhak, dan beliau tertawa. Maka kata beliau, liyalzam kullu insanin musallahu. Harap semua yang lagi sholat di sini tetap di tempatnya. Ya, seperti ada pengumuman kajian gitu. Ya, tolong tetap di tempat. Tapi ini yang mengumumkan Rasulullah SAW, sehingga nggak ada yang berani kemana-mana. Maka beliau kemudian berkata, atadruna lima jama'atukum, tahukah kalian kenapa aku kumpulkan kalian di sini? Maksudnya ditahan, jangan ada yang kemana-mana dulu. Maka kata Nabi, kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata beliau alaihi salatu wasallam, jazakallahu khair, inni wallahi ma jama'atukum li raghbatin wala rahbatin. Demi Allah, aku mengumpulkan kalian bukan bermaksud untuk raghbah atau rahbah, yaitu untuk memotivasi beramal atau untuk memberikan kekhawatiran atau ketakutan, memberikan ancaman, tidak dalam bab itu. Walakin jama'atukum, aku kumpulkan kalian di sini li'anna Tamiman ad-Dari kana rajulan nasraniyya. Aku kumpulkan kalian di sini karena Tamim Ad-Dari, kita sering dengar tuh, sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari dahulu adalah seorang pria Nasrani, Kristen. Faja'a fabaya'a wa aslama. Kemudian Tamim Ad-Dari datang ke kita membaiat, yaitu membaiat Nabi sebagai pemimpin, wa aslam, masuk Islam. Dan setelah masuk Islam Tamim Ad-Dari, kata Nabi SAW, wa haddatsani haditsan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum an masihid dajjal. Tamim Ad-Dari setelah masuk Islam, kemudian dia menceritakan kepadaku suatu kisah, yang kisah tersebut sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan ke kalian pada waktu itu, tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi pembicaraan kita sekarang sedikit tentang Dajjal. Tapi mungkin hadis ini, ya, bagi sebagian kita mungkin ada yang belum pernah mendengarnya.
yang menunjukkan bahwa Dajjal itu sekarang sudah ada, tetapi belum Allah Ta'ala izinkan keluar dari tempatnya. Ada dia, ada hidup, dan sejak zaman Nabi SAW sudah ada hidup, umur panjang dia, tapi belum Allah Ta'ala izinkan keluar. Begitu. Pun begitu Ya'juj dan Ma'juj. Tapi di sini kita fokusnya di Dajjal, Pak, ya. Kemudian haddatsani annahu raqiba fi safinatin bahriyah. Tamim ad-Dari bercerita kepada aku bahwa dia berlayar dengan suatu kapal, perahu atau semisal itu. Ma'a 30 rajulan min lakhmin wa juzam. Berlayar di atas kapal bersama 30 orang dari golongan atau daerah Lakhm dan Juzam. Ala kulli hal sama orang-orang. Dan Tamim ad-Dari ketika itu adalah orang Kristen, ketika itu Nasrani. Fala'iba bihimul mawju syahran fil bahr. Ketika di lautan ternyata qadarullah gelombang lautan itu mempermainkan kapalnya selama sebulan. Masya Allah, ya. Dan memang zaman itu ya beda dengan zaman sekarang. Thumma arfa'u ila jaziratin fil bahri hatta maghribis syams. Kemudian mereka melabuhkan kapal tersebut ke sebuah jazirah. Jazirah itu adalah pulau fil bahr, di lautan tersebut. Jadi dilabuhkan, ditambatkan kapalnya di pulau asing yang mereka nggak tahu itu pulau apa. Ya alhamdulillah ketemu pulau, Pak. Lagi terombang-ambing orang kan nyari pulau. Dan kalau ketemu ya pasti bertambat ke sana, ke sebuah pulau di lautan tersebut, sampai kemudian maghrib asy-syams, terbenamnya matahari, waktu maghrib, ya, atau mendekati maghrib. Fajalasu fi aqrubis safinah. Mereka kemudian setelah melabuhkan itu, namanya kalau pulau berarti kan ada pantai, kemudian nanti ada pohon-pohon dan seterusnya. Tetapi nggak ada orang, ya. Mereka duduk-duduk di dekat perahu, di tempat kapal tersebut, duduk-duduk gitu. Fadakhalul jazirata. Kemudian akhirnya mereka masuk ke pulau tersebut, ya mungkin cari makan atau apa. Falaqiyatuhum dabbatun ahlabu katsirus sya'r. Tiba-tiba mereka bertemu dengan entah ini seperti manusia atau hewan. Dabbah seperti binatang, ya, yang hitam dan katsirus sya'r. Dalam riwayat lain rambutnya terjuntai banyak dari kulit-kulitnya, jadi rambutnya tuh panjang. Tapi dalam riwayat lain bukan berupa dabbah, bukan binatang, melainkan disebut imro'ah, perempuan. Ya, perempuan dengan rambut panjang sekali di semua kulitnya. Ya, yang belum pernah ketemu makhluk seperti itu. Sampai-sampai dikatakan di sini oleh Nabi, la yadruna ma qubuluhu min duburih. Mereka, yaitu orang-orang ini, Tamim ad-Dari dan kawan-kawan, tidak tahu mana bagian depan, mana bagian belakang. Saking apa, Pak? Min kathrati sya'r, saking banyaknya rambutnya. Ya, jadi baru mau masuk itu kayak di film-film gitu. Baru masuk bagian hutannya itu ketemu yang seperti ini kan. Masya Allah. Maka faqalu, dan hadis ini riwayat Muslim, Pak. Hadis ini sahih, ya. Maka orang-orang ini bertanya, Tamim ad-Dari dan kawan-kawan, wailaki ma anti. Maka di sini wailaki, anti, ya, perempuan berarti ini makhluk perempuan gitu. Celaka kamu. Siapa kamu? Itu kan kaget mereka. Maka ternyata dia bisa bicara. Faqalat, kata makhluk tersebut, ana al-jassasah. Aku disebut jassasah. Ya, entah ini jassasah dimaknai jasus atau yang lainnya, tapi jasus atau jassasah asli maknanya adalah mata-mata, orang yang suka mengintai. Qalu wa mal jassasah. Orang-orang berkata kemudian mereka, apa itu jassasah? Maka perempuan tersebut enggak menjawab, melainkan perkataannya langsung begini, ayyuhal qaum, ayuh orang-orang sekalian, intaliqu ila hadzal rajul fid dair fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Wahai kalian semua, pergilah kalian ke seorang pria yang ada di dalam ad-dair, dalam
riwayat lain qasr, yaitu sebuah benteng. Sesungguhnya orang tersebut sangat ingin tahu tentang kalian. Nah, gitu. Maka kemudian berkata Tamim Ad-Dari, diceritakan oleh Rasulullah, lamma sammat lana rajulan fariqna minha an takuna syaitanah. Ketika perempuan tersebut menyebut nama seorang pria yang ada di dalam kastil tersebut, maka kami menganggap sepertinya ini setan ini. Maksudnya perempuan ini kayak setan ini, bukan orang gitu. Ya. Jadi saking keadaannya agak ngeri-ngeri gimana gitu. Tapi penasaran juga. Makanya kata Tayo dari fantalaqna sir'a, kami pun pergi masuk dengan cepat, hatta dakhalna ad-dair, sampai kita masuk ke kastil tersebut. Fa idza fihi a'zamu insanin ra'ainahu qatun khalqa. Ternyata pas kita masuk, kita melihat ada di sini, makanya a'zamu insanin. A'zamu insanin itu orang, manusia yang begitu besar, yang belum pernah kita lihat sebesar itu manusia. Nah, makanya dari hadis ini jemaah sekalian, sebagian ulama mengatakan Dajjal itu manusia. Sebagian ulama berpendapat Dajjal itu manusia, karena di sini Tamim Ad-Dari menyebutnya a'zamu insan. Ya, tetapi sebagian ulama lain lebih berpendapat Dajjal itu bukan manusia, tetapi dia jin. Cuma memang ada keserupaan dengan manusia, makanya disebut manusia. Wallahu alam, kita nggak tahu. Ya, ada yang mengatakan manusia, ada yang mengatakan jin. Ya, mengatakan jin karena nggak ada manusia normal yang diberikan seperti itu. Nabi saja nggak bisa seperti itu. Kenapa melampaui Nabi? Berarti jin dia. Ada yang berpendapat. Wallahu alam, ala kulli hal, ya. Kalau mau dia manusia atau jin, jangan sampai kita ketemu dengan orang ini, gitu kan. Nah, kemudian wa ashadduhu withaqa, dan ikatannya banyak banget untuk tubuhnya, diikat tubuhnya itu. Majmu'atun yadahu ila unuqih, tangannya dia itu terkumpul ke lehernya, artinya terbelenggu ke lehernya tangannya. Ma baina rukbatayhi ila ka'baihi bil hadid, jadi terikat antara pahanya, kedua pahanya sampai ke kedua ka'ab. Ka'ab itu adalah mata kaki. Ya. Jadi kedua paha itu terikat dengan hadid. Ya, dengan besi sampai ke ka'ab, yaitu sampai ke mata kaki. Artinya emang makhluk ini betul-betul diikat, nggak bisa ngapa-ngapain ketika itu. Maka berkatalah kami kemudian, wailak ma anta, celaka kamu. Ma anta ini kalau bahasa Inggrisnya bukan who are you, Pak. Who are you itu siapa kamu. Ini ma anta. Ma anta ini berarti menanyakan tentang kemakhlukan dia itu apa gitu loh. Kalau man anta, kayak saya tanya sama bapak misalnya, man anta, misalnya bapak boleh bilang nama, boleh bilang pekerjaan, Anda mudarris misalnya. Tapi ma anta, maka ini jenis apa kamu gitu loh. Insan atau apa-apa gitu. Kalau di Inggrisnya itu bukan who are you, tetapi kalau di Inggrisnya jadinya what are you. Ya, seperti itu yang lebih tepat. Ma anta. Maka kemudian seketika ditanya, ma anta, makhluk macam apa kamu itu? Maka berkata di sini, taib, ala kulli hal dia tidak menjawab apa-apa, melainkan justru semakin membuat orang ini, atau semakin membuat orang-orang ini, yaitu siapa, Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan, semakin merasa merasa sangat ganjil. Maka kata orang tersebut, yaitu manusia, makhluk besar tersebut, qad qadartum ala khabari, nanti kalian bakal tahu, kalian akan mendapatkan kabar tentangku. Fa akhbiruni ma antum, ya, maksudnya kalian tuh sudah tahu tentang aku sebenarnya, tapi kabarkanlah kepadaku siapa kalian, apa kalian. Ya.
Jadi maksudnya orang ini berkata begitu bahwasanya sebagaimana kata Nabi SAW, tidaklah ada Nabi melainkan sudah memperingati umatnya tentang Dajjal dari Nabi Nuh sekalipun. Ya, maksudnya Dajjal sini berarti apa? Kalian tuh sudah tahu tentang aku, karena semua nabi-nabi itu sudah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Ya, kemudian coba kalian itu siapa? Kata manusia besar, makhluk besar ini. Maka mereka bilang, nahnu unasun minal Arab, kami adalah orang-orang Arab. Raqibna fi safinatin bahriyatin fasadafna al-bahra hina ightalama fala'iba binal mawju syahra thumma arfa'na ila jaziratika hadha. Kami orang Arab, kami lagi berlayar terombang-ambing, kemudian terdampar ke pulau ini, ke pulaumu ini. Fajalasna fi aqrubiha, kami duduk di dekat kapal kami. Fadakhalna jazirah, kemudian kami masuk ke daerah ini, kemudian bertemu nanti dengan tadi dabah hewan atau apa itu, ya, nggak tahu di mana depan atau belakangnya, saking banyaknya rambutnya. Dan pada endingnya adalah makhluk tersebut mengantarkan kami ke sini, menyuruh kami untuk ke tempatmu ini. Ya, maka kemudian manusia atau makhluk besar tersebut bertanya, akhbiruni an nakhli baisan. Ya, ceritakan, kabarkan tentangku, kepadaku tentang pohon kurma baisan. Maka orang-orang bertanya, orang Arab bertanya, an ayyi sya'niha tastakbir? Mau tahu tentang apa? Tentang itu. Mau tentang apa kamu tahu? Apa tentang hal apakah lebih spesifiknya untuk kurma tersebut yang ingin kamu ketahui? Maka kata orang besar tersebut, as'alukum an nakhliha hal yuthmir? Saya pengen tahu tentang buahnya, udah berbuah belum? Maka kata kami, na'am, iya. Kata orang besar tersebut, ama innahu yushiku an la tuthmir. Hampir-hampir saja itu tidak berbuah. Maka akhbiruni an buhairata at-Tabariyah. Beritahu tentang pulau atau danau Tabariyah. Maka orang-orang bertanya, mau tahu apa tentang itu? Dia bilang, hal fiha ma, ada air enggak di danau tersebut? Maka kami katakan, hiya katsiratul ma, danau tersebut banyak sekali airnya. Amma innaha atau amma inna ma'aha yushiku an yadhhab. Hampir-hampir airnya itu bakal habis. Kemudian bilang lagi, akhbiruni an aini zughar. Beritahu kepadaku tentang mata air Zughar. Ya. Apakah hal fil aini ma, apakah di sendang tersebut ada air, yaitu mata air tersebut memang ada air mengalir. Oh hal yazra'u ahluha bima'il ain, apakah orang-orang daerah tersebut bercocok tanam itu mengambil air dari sendang tersebut? Maka kami bilang, na'am, hiya katsiratul ma wa ahluha yazra'una min ma'iha. Iya, itu banyak airnya dan penduduk sekitar itu memanfaatkannya untuk pertanian. Maka mulai kemudian orang besar tersebut berkata, akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'al. Kabarkan kepadaku tentang nabinya orang-orang ummiyin, yaitu orang-orang yang buta huruf, tidak baca, tidak bisa nulis. Nabinya orang Arab. Maka kemudian mereka berkata, orang-orang yang Arab yang berkata, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. orang tersebut, yaitu nabi tersebut telah keluar dari Makkah dan singgah di Yathrib. Yathrib itu apa, Yathrib, Pak? Yathrib itu Madinah. Jadi ini kejadian ini, Pak, itu di zaman Nabi, dan Nabi sudah hijrah ke Madinah gitu loh. Ya. Dan ketika itu Tamim ad-Dari masih Kristen ketika itu. Maka berkatalah orang besar tersebut, aqatalahul Arab, apakah orang-orang Arab memerangi Nabi tersebut? Maka kami bilang, na'am, iya. Kemudian berkata dia, kaifa sana'a bihim? Apa yang diperlakukan oleh orang-orang Arab tersebut? Maka kami kabarkan annahu qad dhahara ala man yalihi min al-Arab wa ata'uhu. Kami kabarkan bahwasanya dia telah ada orang-orang Arab yang mulai mentaati dia. Ya seperti sahabat-sahabatnya Nabi, ya. Kemudian memastikan itu orang besar, qad kana dzalika, itu sudah terjadi? Kita bilang na'am. Baik. Kemudian apa kata Dajjal, ya kawan? Ini Dajjal aja berpesan seperti ini, ya kawan. Kata Dajjal,
ama inna dzaka khairun lahum an yuti'uhu. Adapun itu sungguh sebaiknya mereka itu mentaati Muhammad itu, mentaati Nabi tersebut. Wa inni mukhbirukum anni, dan aku kabarkan kepada kalian tentang diriku. Inni anal masih, aku adalah al-masih. Al-masih di sini artinya al-masih ini maksudnya Dajjal. Al-masih itu kan bisa Al-Masih Isa bin Maryam, ada juga Al-Masih Ad-Dajjal. Itu dua-duanya beda tentu saja. Yang nanti justru Al-Masih Isa itu akan menumpas Dajjal ini. Ya, jadi yang menumpas Dajjal nanti Nabi Isa alaihissalam. Yang mana Nabi Isa digelari Al-Masih juga. Ya, Dajjal juga Al-Masih, tetapi Al-Masih versi Dajjal masih Al-Masih dari segi penipuan. Masihud Dhalal. Adapun Al-Masihnya Nabi Isa Masihul Huda. Ya. Itu para ulama berbeda pendapat apa maksudnya Masih. Ada yang mengatakan Masih maksudnya dari kata masaha. Masaha itu ngoles. Ini famsahu biwujuhikum, famsahu biruusikum, famsahu biruusikum, yaitu mengusap ini. Ini Masih. Masih itu kayak gini, Pak. Ini Masih gini. Artinya kalau Nabi Isa dulu ketika menyembuhkan orang buta, orang yang sakit kulit itu tinggal digini sembuh. Dioles gini langsung sembuh, itu Masih. Ya, kalau Dajjal ya Masih tapi dengan sihir. Beda. Atau para ulama lain berpendapat bahwasanya Masih di sini maknanya adalah berjalan begitu jauh memotong bumi. Artinya berjalan mengelilingi bumi, itu Masih namanya. Yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya Nabi Isa dulu suka berjalan jauh sekali. Adapun Masih Ad-Dajjal itu berjalan ke seluruh muka bumi. Semua daerah bakal dijelajahi oleh Dajjal. Ya, walaupun Tanjung Mas dapat nanti, ada porsi nanti. Tanjung Mas, Tanjung Barat, Lenteng Agung. Ya. Ya. Kecuali dua, Makkah dan Madinah saja. Itu. Ini Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Inni anal masih wa inni ushiku an yu'dzana li fil khuruj. Hampir-hampir aku diizinkan untuk keluar. Itu di zaman Nabi SAW. Hampir-hampir aku diizinkan untuk keluar. Fa akhruju, sehingga ketika aku keluar, fa asira fil ardi, aku akan berjalan di muka bumi, fala ad'a qaryatan illa habattuha fi 40 lailatan. Selama itu seluruh bumi ini, fala ad'u qaryatan, aku tidak akan meninggalkan satu qaryah pun. Qaryah itu kampung, Pak. Dusun, ya, desa. Ya berarti detail gitu loh. Jadi Tanjung Mas itu ya kena juga itu. Nanti didatangi oleh dia gitu loh. Ya. Illa habattuha, melainkan akan aku hancurkan itu. Maksudnya orangnya itu bakal ditundukkan oleh dia. Fi 40 lailatan, dalam waktu 40 hari satu bumi itu mayoritas penduduknya itu ikut Dajjal. Ya, ghaira Makkah wa Thaibah, kecuali dua, Makkah dan Thaibah. Thaibah itu Madinah. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma. Kedua kota ini, kedua negeri ini Makkah dan Madinah diharamkan atasku. Aku enggak bisa. Kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayfu salta. Ya, setiap aku berhendak masuk ke salah satu dua kota itu, selalu saja ada malaikat dengan di tangannya ada pedang. Yasudduni anha, menghalangiku dari masuk kota. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikah yahrusuna. Setiap ganggang di Makkah atau Madinah itu ada malaikat yang menjaga ganggang tersebut. Iya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadhihi Thaibah, hadhihi Thaibah, hadhihi Thaibah. Yaitu ini nih Madinah, ini adalah Madinah, ini adalah Madinah. Ya. Sampai sebagian orang bercita-cita semoga wafatnya di Madinah, karena memang ada keutamaan wafat di Madinah itu. Maka kemudian kata Nabi kepada para sahabatnya di atas mimbar, ala hal kuntu haddatsukum anhu al-dzalika, bukankah pernah aku ceritakan hal seperti ini kepadamu kalian? Maka kata orang-orang, na'am, iya. Tentang Dajjal ini ikhwan, ini menunjukkan bahwasanya
Sampai detik ini Dajjal itu ada dan dia hidup. Entah dia emang manusia ataupun jin, Allah lebih tahu tentang itu. Khilaf di antara ulama. Tetapi ikhwan, Dajjal tidak akan keluar kecuali kalau betul-betul di sebumi ini banyak kekufuran terjadi, penipuan, makar. Jadi Dajjal kecil berupa penipuan, korupsi dan semacamnya itu membantu untuk mempercepat turunnya atau keluarnya Dajjal beneran itu sendiri. Karena Dajjal Pak artinya aslinya adalah penipu. Dajjal makna aslinya adalah penipu. Jadi semua yang diucapkan penipu. Ketika itu nanti Dajjal akan apa? Menghamparkan, ada surga gambaran dan ada gambaran neraka. Orang-orang kemudian mereka langsung pengen ke surga dengan gambaran dari Dajjal, dan ternyata itu tipuan belaka yang ternyata itu adalah neraka. Begitu. Dan sampai Dajjal itu dengan izin Allah bisa membuat orang tuanya orang itu hidup kembali, dan kemudian itu bukan orang tua aslinya gitu, maksudnya dia itu pasukan dari kalangan syaitan yang berkamuflase menjadi orang tua orang tersebut kemudian meminta, nak ikuti, dia adalah Tuhanmu gitu. Iya. Kalau di 10 tahunan yang lalu atau belasan tahun yang lalu ada fenomena ponari ya sampai batu-batu dicelupin dan seterusnya. Orang-orang yang masih ikut kayak gitu itu baru ketemu ponarinya yang itu pun digendong ya, yang juga itu sakit-sakitan. Lah nanti gimana kalau ketemu Dajjal? Baru dengar kabar aja itu udah langsung datang mungkin. Iya. Jadi orang-orang yang mudah sekali terkena oleh Dajjal ada beberapa macam. Pertama, dan ini yang disebut oleh Nabi SAW yang paling masyhur, 70.000 orang Yahudi Asfahan, daerah Asfahan, yang kata Nabi SAW Dajjal itu keluar dari daerah Khurasan. Khurasan itu adalah daerah yang mencakup bagian gimana Pak menyebutnya, utara tapi ketimuran gitu loh. Itu apa namanya Pak? Timur apa-apa gitu namanya. Timur apa namanya? Timur laut ya namanya kali ya. Ya timur. Nah itu jadi di bagian negeri Iran, bagian atas nih utara ya, tapi timur juga gitu loh. Apa namanya, timur laut kali ya. Itu di situ ada, di situ mencakup itu Khurasan, dan juga nanti mencakup ada negeri apa, Kazakhstan atau Uzbekistan atau Turkmenistan, anu lupa ya. Di sebelahnya Iran itu anu lupa, dan juga termasuk juga Afghanistan ada daerah. Nah daerah situ namanya negeri Khurasan. Tetapi lebih spesifiknya lagi kata Nabi SAW ada di Asbahan. Asbahan ini 70.000 orang Yahudi Asbahan, dan Asbahan itu salah satu tempat besar di Iran sekarang. Asbahan itu 70.000 orang Yahudi bakal ikut dengan Dajjal. 70.000 orang Pak, besar berarti pasukannya ya, 70.000 orang, dan juga orang-orang Yahudi lainnya. Nah nanti itu satu jenis kedua dari pengikut Dajjal, orang kafir pada umumnya ikut Dajjal, kecuali nanti ahlul kitab dari kalangan Kristen terutama yang masih ngerti kitab mereka, itu ketika turun Nabi Isa mereka berpaling menjadi pengikut Nabi Isa, masuk Islam. Dan mereka baru ngeh selama ini mereka telah ditipu. Ternyata ini Jesus yang sebenarnya dan dia bukan Tuhan. Nanti bakal terjadi itu Pak ya. Tapi umumnya orang-orang kafir itu kena itu dengan Dajjal ya, maksudnya kena terfitnah dan mereka ikutan dengan Dajjal. Kemudian jenis yang ketiga, perempuan dan mayoritas pengikut Dajjal itu perempuan. Iya. Ibu-ibu ya, ini kajian ini ibu-ibu aja pada ngomong. Perempuan itu mayoritas pengikut Dajjal nanti. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. Sampai-sampai dalam sebuah hadis disebutkan, sampai-sampai seorang bapak itu ketika terdengar kabar Dajjal langsung ke rumahnya dan kemudian mengikat istrinya, mengikat bibinya, mengikat anak perempuannya, mengikat ibunya sendiri, diikat supaya apa? Jangan sampai keluar rumah, karena mereka adalah orang yang paling mudah dipengaruhi. Sebagaimana perempuan memang mudah perasaannya berpengaruh dengan suasana. Mendengar ada Dajjal dan ini langsung tuh pengen tahu kabarnya, kepo gitu. Sebagaimana ibu-ibu suka apa? Suka ngepoin orang, ya. Pengen tahu. Nah pengen tahunya inilah penyebab besar kena fitnah Dajjal.
Makanya Nabi SAW menyuruh jika kalian mendengar kabar tentang Dajjal muncul, ta'awudz dan juga apa? Jauhi, pokoknya jauhi, jangan malah penasaran. Ya berbeda dengan perempuan-perempuan ini. Makanya sampai ada yang diikat-ikat oleh bapaknya atau oleh kepala keluarga sendiri, khawatir mereka itu bakal keluar dan pengen tahu. Kalau udah keluar pengen tahu, ngelihat udah jadi pengikutnya. Dan kalau sudah jadi pengikutnya, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Ya itu di antara orang-orang itu ya. Ya Pak, udah jam 1 ini Pak ya. Tapi di jam itu jam segitu. Waktu Indonesia mana ya Pak? Udah jam 1. Ala kulli hal itu tadi tentang Dajjal ya, bahwasanya faedahnya bahwasanya Dajjal itu ada sekarang tapi belum dimunculkan di keumuman manusia. Ya, kalau dibilang Dajjal belum ada, udah ada. Sejak zaman Nabi udah ada. Cuma memang belum dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari tempatnya. Di manakah dia? Sekarang Allah lebih tahu. Dalam hadis ini Rasulullah nggak menyebutkan di mana persisnya. Maka nggak perlu juga kita cari-cari ya. Nggak perlu juga dicari. Bumi ini berarti menunjukkan luas Pak. Orang sampai sekarang belum pernah ada yang menemukan Dajjal aslinya kan. Walaupun sudah dieksplor, kita punya peta sekarang. Google Map dengan mudahnya bahkan sampai traffic bisa kita tahu. Nah, tetapi kita tidak tahu di mana Dajjal ini. Itu memang Allah Ta'ala Maha Kuasa Pak. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dan hadis Tamim Ad-Dari ini menunjukkan Dajjal itu enggak di dalam tanah, enggak, dia tuh ada di dalam kastil suatu benteng. Dan Allah lebih tahu tentang itu. Wallahu a'lam. Dan kata Rasulullah yang mengabarkan, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Enggak boleh kita bilang itu khayalan Tamim Ad-Dari atau mimpi kali, enggak. Ini beneran terjadi. Ya semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala dari fitnah Dajjal. Dan semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita dan seluruh orang-orang yang kita cintai dari kalangan kaum muslimin. Ya saya tutup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.